Shalom anak-anak, halo semuanya, apa kabar kalian di rumah? Semua sehat ya? Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih bisa melakukan ibadah kita di rumah kalian masing-masing. Nah anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita mau mempersiapkan hati dan berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengikuti kebaktian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan melalui pujian kami. Dan juga kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kebaktian kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau ngajak kita semua untuk bernyanyi lagu Bapak Abraham. Ya, pasti semua sudah tahu ya lagunya, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah nyanyi. Ayo semuanya bangkit berdiri ya, ada gerakannya, kita ikutin gerakannya ya. Ayo semuanya, udah siap? Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, putar-putar langsung duduk. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Lause minta kalian semua yang ada di rumah duduk yang baik, duduk yang tertib, dan dengarkan ceritanya baik-baik. Cerita hari ini tentang ujian yang berat, ya, dari bahan Alkitabnya Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu waktu 3 malaikat Tuhan datang bertemu dengan Abraham? Mereka juga berkata kalau tahun depan Abram akan punya anak. Nah, Sarah yang mendengar itu, dia tertawa. Kenapa tertawa? Karena Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun dan Ibu Sarah juga sudah tua. Keduanya sudah kakek nenek. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti ditepati. Walaupun manusia menganggap tidak mungkin. Singkat cerita, Abram sekarang sudah punya anak, namanya adalah Ishak. Dia sangat disayang sama Bapak Abram dan Ibu Sarai. Dia tumbuh sehat dan mulai tumbuh besar.
Suatu malam, Tuhan memanggil Abram dan memberinya ujian yang berat. Abram harus mempersembahkan anaknya Ishak yang sangat dicintainya. Wah, gimana sih Tuhan? Katanya Abram bakal jadi bangsa yang besar. Anak cucunya sebanyak bintang di langit. Kok baru punya anak satu disuruh dipersembahkan? Wah, berat banget. Apalagi Abram kan sudah kakek-kakek, gak mungkin lagi punya anak. Tapi karena Abram tahu Tuhan itu baik, Abram percaya kalaupun Ishak mati, pasti akan Tuhan bangkitkan lagi. Pagi-pagi sekali ketika ayam berkokok, Abram segera bangun. Semua masih tidur. Ketika Abram mulai mempersiapkan peralatan untuk mempersembahkan korban. Abram mulai memotong kayu bakar. Lalu dia memanggil Ishak. Nak, ikut bapak yuk mempersembahkan korban buat Tuhan di gunung. Ishak pun ikut. Juga pembantunya diajak untuk membawa peralatan. Mereka berjalan cukup jauh, melewati bukit, melewati lembah. Ketika sudah dekat, Abram menyuruh pembantunya untuk menunggu. Sementara ia dan Ishak akan naik ke gunung sendiri. Ishak membantu ayahnya membawa kayu, sedangkan bapak Abram membawa api. Saat mereka berjalan, Ishak bingung. Dia bertanya, "Bapak, kita kan mau mempersembahkan korban. Kok kita nggak bawa korban, nggak bawa domba atau kambing?" "Tenang nak, nanti Tuhan akan sediakan," jawab bapak Abram. Tiba di puncak gunung, Abram dan Ishak menyusun batu membuat mezbah, lalu menaruh kayu di atas mezbah. "Bapak, mana domba untuk persembahannya?" tanya Ishak lagi. Bapak Abram tidak menjawab. Hatinya sangat sedih, tapi ia harus melakukannya untuk Tuhan. "Maaf ya nak, tapi ini semua untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menepati janjinya," kata Abram sambil mengikat anaknya, lalu menaruhnya ke atas mezbah. "Bapak, jadi korban persembahannya aku ya?" Sambil menahan air mata, Abram mengangguk. Ishak juga menangis. Tapi karena ketaatan mereka pada Tuhan, mereka tetap harus melakukannya sekalipun berat. Lalu, Bapak Abram mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak. Ishak memejamkan matanya. Mereka sudah siap. Tapi tiba-tiba, malaikat Tuhan dengan cahaya yang menyilaukan menghentikan Abram. "Abram, stop! Jangan bunuh anakmu." "Sesungguhnya Tuhan sudah tahu ketaatanmu. Tuhan tahu kamu begitu mengasihi dan mempercayai Tuhan. Sekalipun berat ujian ini, tapi kamu sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh." Kemudian Abram melihat seekor domba di semak-semak. Lalu ia dan Ishak mempersembahkan domba itu sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Abram sangat senang Ishak tidak jadi mati. Abram juga senang karena Tuhan selalu mempercayainya. Saat itu, Tuhan kembali mengingatkan Abram tentang janjinya. Bahkan Tuhan mengganti namanya dengan Abraham, yang artinya bapa segala orang beriman. Tuhan mengingatkan janjinya lagi, bahwa Tuhan akan memberkatinya dan akan menjadikannya bangsa yang besar dan bangsa yang dipilih Tuhan. Anak cucu Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan itu pasti Tuhan genapi.
janji Tuhan selalu ditepati. Nanti, keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang disayang Tuhan hingga saat ini. Bangsa itu namanya bangsa Israel yang sampai saat ini masih ada. Nah, jadi anak-anak, jangan pernah melupakan Tuhan. Ayo kita selalu taat pada Tuhan. Ingat selalu janji-janjinya dalam Alkitab. Ya, sebab janji-janji itu pasti akan Tuhan tepati bagi kita. Nah, ini adalah salah satu janji Tuhan yang pasti ditepati. Ayo kita hafalin ya. Kejadian pasal 22 ayat 17a bunyinya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ayo anak-anak, ikutin Lause ya. Kejadian pasal 22 ayat 17a. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ayo sekali lagi ya. Kejadian pasal 22 ayat 17a. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nah, anak-anak ingat ya. Janji Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah asal kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Baiklah, sampai di sini dulu cerita Lause. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.